mayat mengapung di kali. Polisi gagalkan pengiriman sabu. Halo, selamat siang pemirsa setia pilihan berita kriminal. Senang sekali kami kembali hadir menyapa Anda. Program yang menyajikan rangkuman berita kriminalitas dari seluruh penjuru tanah air selama 24 jam terakhir. Saya Lydia Junita akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Kita awali dengan berita kriminal dari Jakarta. Kita ke informasi utama, pemirsa. Sesosok mayat berjenis kelamin perempuan ditemukan mengapung di Kali Pesanggerahan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Penemuan mayat tanpa identitas ini menggegerkan warga setempat. Mayat ditemukan saat petugas badan air atau pasukan oranye sedang mengangkat sampah. Sesosok mayat ditemukan berada di tumpukan sampah di bawah jembatan plastik di Kali Pesanggerahan, Jalan Pilar Kebonjeruk, Jakarta Barat pada hari Minggu 25 Januari 2026. Petugas badan air atau pasukan oranye pertama kali menemukan mayat tersebut. Saat itu petugas mengira sebuah boneka karena yang terlihat hanya bagian kaki. Petugas tersebut memanggil rekannya. Setelah diperhatikan secara seksama ternyata mayat berjenis kelamin perempuan. Penemuan dilaporkan ke petugas terkait. Dugaan sementara mayat tersebut terbawa arus Kali Pesanggerahan di wilayah lain dan menyangkut di jembatan plastik bersama tumpukan sampah dan banjir beberapa hari lalu. Saya tuh habis ngangkut pintu air sampah. Udah kelar pintu air ngangkut sampah di pintu air. Saya mau sini, mau nyerok di RSS itu. Mau nyerok ada sampah sedikit, terus saya kaget lihat kaki. Saya lapor lah ke ketua regu saya sama temen dari PPSku, temen Bang Ojak. Saya lapor, saya mau memastikan dulu, takut saya salah lihat apa. Bang Ojak datang ke sini dari PPSku. Dari PPSku, Bang Ojak mau mastiin, ya bener katanya ini mayat katanya. Gitu. Yang abang tahu mayat jenis kelamin apa? Waduh, pas itu kurang tahu saya saking takutnya saya kan baru ngelihat kan takut. Saya pergi ke itu lokasi temen. Setelah jenazah terangkat dan dilakukan identifikasi awal, kemudian mayat perempuan dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat guna keperluan otopsi. Selanjutnya kasus ini kini ditangani oleh Polsek Kebonjeruk. Tim Liputan Berita Nasional TV. Aksi pembegalan sadis kembali terjadi di wilayah Kota Bekasi yang menimpa seorang karyawati Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Korban dihadang oleh dua orang pelaku saat hendak berangkat kerja hingga kehilangan sepeda motor dan barang berharga miliknya. Peristiwa naas ini terjadi di kawasan perumahan Patria Jaya, Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi pada Selasa pagi 20 Januari 2026. Berdasarkan rekaman CCTV yang beredar, korban saat itu tengah melintas di jalanan perumahan yang masih sepi untuk menuju ke tempat kerjanya di dapur makan bergizi gratis atau MBG. Secara tiba-tiba, dua orang pria yang berboncengan menggunakan sepeda motor metik langsung memepet kendaraan korban. Salah satu pelaku terlihat mengacungkan senjata tajam untuk mengancam dan menakuti korban agar segera menghentikan laju kendaraannya di tengah jalan yang gelap tersebut. Akibat tindakan tersebut, korban kehilangan kendali hingga terjatuh dari sepeda motornya. Dalam kondisi terdesak dan dibayangi rasa takut yang hebat, korban hanya bisa pasrah dan tidak melakukan perlawanan demi menyelamatkan nyawanya dari ancaman senjata tajam para pelaku. Tak hanya merampas sepeda motor, para pelaku yang bertindak cepat ini juga menggasak tas pribadi milik karyawati tersebut sebelum akhirnya melarikan diri dari lokasi kejadian. Atas kejadian ini, masyarakat dihimbau untuk selalu waspada, terutama saat berkendara sendirian di lokasi sepi pada jam-jam rawan. Dari Bekasi, Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi lainnya pemirsa, seorang ibu rumah tangga di Palembang ditemukan tidak bernyawa di rumah miliknya, diduga dibunuh oleh suaminya sendiri. Polisi dengan cepat mengamankan terduga pelaku ke kantor polisi untuk dipintai keterangan. Kepolisian Polrestabes Palembang dan Polsek Sako mendatangi perumahan yang berada di Jalan Lebak Murni, Kecamatan Sako, Palembang. Di rumah inilah Sri Wang Hyuningsih berusia 33 tahun tewas diduga dibunuh oleh suaminya sendiri.
Unit Inafis Polrestabes Palembang langsung memasang garis polisi dan melakukan olah TKP sementara di rumah korban. Korban ditemukan sudah tidak bernyawa di dalam rumahnya dalam kondisi terlentang, tidak bernyawa dan wajahnya tertutup spray. Dari pemeriksaan sementara, tidak ditemukan luka lebam maupun luka terbuka akibat senjata tajam. Untuk kepentingan proses hukum, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk dilakukan otopsi. Kami langsung datang TKP dan mengamankan TKP dan ditemukan korban dalam posisi telentang, seorang wanita untuk umurnya lebih kurang 33. Berselang beberapa jam, unit reskrim Polsek Sako Palembang berhasil menciduk suami korban yang diduga kuat telah menghabisi nyawa istrinya sendiri. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Berita Nasional TV. Aksi pencurian kendaraan bermotor kembali terjadi di Kota Depok. Kali ini pelaku nekat masuk ke dalam rumah warga di kawasan Jalan Tipar Cimanggis. Aksi pelaku dilakukan dengan cara mencongkel kusen jendela saat penghuni rumah sedang terlelap tidur dan berhasil terekam CCTV. Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada malam hari ketika kondisi rumah dalam keadaan sepi. Pelaku memanfaatkan situasi tersebut untuk merusak jendela dan masuk ke dalam rumah korban tanpa diketahui penghuni. Meski alarm sepeda motor sempat berbunyi dan memicu kecurigaan, pelaku bergerak cepat. Dalam hitungan menit, sepeda motor milik korban berhasil dibawa kabur sebelum sempat dicegah. Aksi nekat pencurian itu terekam kamera pengawas milik tetangga korban di dalam rumah yang berada di Jalan Tipar, Cimanggis, Kota Depok dan kini menjadi salah satu barang bukti. Pemilik sepeda motor Raimah menjelaskan saat kejadian dirinya bersama keluarga tengah tidur di lantai 2 rumah. Mereka sama sekali tidak menyadari adanya pelaku yang masuk ke dalam rumah dari jendela lantai bawah. Meski sang anak sempat terbangun karena mendengar suara alarm motor berbunyi, namun ketika dicek ke bawah, pelaku sudah lebih dulu melarikan diri dengan membawa sepeda motor tersebut. Ya kan orang tidur semua di atas. Ya nggak tahu pas tahu-tahu anak saya kirain bapaknya yang mau berangkat kerja. Pas turun udah muka semua. Dia masuk lewat jendela, Bu? Lewat jendela. Sebelumnya jendelanya nggak ada teralis atau apa gitu? Nggak ada, baru kemarin dibikin. Atas kejadian ini, korban telah melaporkan peristiwa pencurian ke pihak polisian. Saat ini Polsek Cimanggis masih melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi, serta mengumpulkan bukti di lokasi kejadian guna mengungkap dan mengejar pelaku pencurian. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Berita Nasional TV. Pemirsa, aparat kepolisian daerah Maluku mengamankan ratusan liter minuman keras tradisional jenis Sopi dalam kegiatan rutinnya ditingkatkan atau KRYD tahun 2026. Barang bukti yang disita akan segera dimusnah guna tidak disalahgunakan. Sebanyak 350 liter miras Sopi diamankan oleh personel gabungan Direktorat Polisi Air dan Udara, Direktorat Reserse Kriminal Umum, serta Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku. Barang bukti ini disita petugas saat melakukan pengawasan di Pelabuhan Hunimua, Desa Liang, Kabupaten Maluku Tengah. Minuman keras tradisional dengan kadar alkohol tinggi ini ditemukan saat petugas melakukan pemantauan arus penumpang dan kendaraan, sekaligus pemeriksaan terhadap barang bawaan yang melintas di kawasan pelabuhan. Dalam pemeriksaan tersebut, polisi menemukan 1 karung dan beberapa kantong plastik berisi Sopi yang diangkut menggunakan kendaraan angkutan penumpang dari Pelabuhan Waipirit, Kabupaten Seram, bagian barat. Barang bukti ditemukan tanpa pemilik. Seluruh barang bukti kemudian diamankan dan dibawa ke markas Komando Polda Maluku untuk proses penanganan lebih lanjut. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya preventif kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menekan peredaran minuman keras ilegal menjelang pelaksanaan operasi penyakit masyarakat Pekat Salawaku Polda Maluku tahun 2026. Kepolisian menyatakan pengawasan akan terus ditingkatkan, terutama di jalur transportasi laut dan pelabuhan, guna menciptakan situasi yang aman dan kondusif di wilayah Maluku. Dari Maluku, jurnalis Berita Nasional TV.
Sepasang kekasih terekam kamera CCTV saat beraksi mencuri sepeda motor milik penghuni kos di Jalan Kolam Medan, Sumatera Utara. Sebelum beraksi mencuri sepeda motor milik penghuni kos, pasangan kekasih ini terlihat mondar-mandir di depan rumah kos-kosan tersebut dengan mengendarai sepeda motor miliknya. Melihat situasi aman dan pintu gerbang tidak tertutup, satu pelaku kemudian masuk ke dalam rumah kos dengan berpura-pura mencari rekannya yang tinggal di kos-kosan tersebut. Setelah mengintai di dalam rumah kos aman dan sepi, pelaku kemudian mendekati sepeda motor sport yang terparkir di ruang tamu. Dengan cara merusak kunci motor, pelaku mengeluarkan sepeda motor dan membawanya kabur dibantu rekannya yang diduga adalah kekasihnya. Aryo, pemilik sepeda motor, Rabu siang mengatakan saat kejadian korban sedang tidur di dalam kamarnya dan mengetahui sepeda motornya hilang pada sore hari. Pelaku masuk ke dalam rumah dan membawa kabur sepeda motornya dengan cara merusak induk kunci. Dalam rekaman CCTV, pelaku berjumlah 2 orang, 1 pria dan seorang wanita. Pelakunya berapa orang? Kalau dilihat dari CCTV itu, Bang, yang masuk ke dalam kos itu 1 orang, Bang. Cuman dari CCTV kos lain 2 orang, satu yang membawa kereta saya itu kemungkinan perempuan. Korban telah membuat laporan ke polisi terkait pencurian sepeda motor miliknya saat berada di parkir kos-kosannya. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Berita Nasional TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, sesaat lagi akan ada informasi polisi gagalkan pengiriman sabu. Informasi selanjutnya sesaat lagi akan kami edarkan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan pilihan Berita Kriminal. Anda kembali bersama kami di pilihan Berita Kriminal. Pemirsa, Kepolisian Sektor Sepatan menggagalkan upaya pengiriman paket narkotika jenis sabu seberat 9,51 gram yang memanfaatkan jasa pengiriman aplikasi ojek online dengan penerima di daerah Penjaringan, Jakarta Utara. Pengirim paket sabu berinisial GS ditangkap di rumahnya dan menyamarkan pengiriman seolah-olah telepon genggam dengan diberi pemberat batu bata. Tersangka GS ditangkap di rumahnya di Desa Tanjakan, Kecamatan Raja, Kabupaten Tangerang, Banten tanpa perlawanan dan mengakui hendak mengirim paket sabu melalui aplikasi ojek online. Setelah dilakukan penggeledahan di dalam kamar tersangka, polisi tidak menemukan barang bukti lainnya. Terhadap pelaku pengedar narkoba, ya ini orangnya. Tuh, jangan ngarang-ngarang mau betul Pak, saya cuma fotek aja tuh saya kirim. Kapolsek Sepatan AKP Fahyani mengatakan penangkapan tersangka berawal dari kecurigaan pengendara ojek online yang mendapat order pengiriman barang dari seseorang di Desa Tanjakan, Kecamatan Raja, Kabupaten Tangerang menuju penerimanya di Penjaringan, Jakarta Utara pada Rabu dini hari. Lantas dilaporkan kepada pihak Polsek Sepatan yang menindaklanjuti dengan membongkar paket dan ternyata di dalam paket tersebut berisi 2 paket narkotika jenis sabu seberat 9,51 gram. Mana plastiknya? Di atas coba. Oh, di atas Om. Takut dibuang ke lapon. Tersangka GS menyamarkan pengiriman narkotika tersebut dengan seolah-olah mengirim telepon genggam dengan diberikan pemberat dari batu bata. Datang rekan kita ojol ke Polsek Sepatan karena mendapat orderan mencurigakan. Datang ke Polsek, lalu kami lakukan pemeriksaan dan ternyata benar bahwa orderan tersebut berisi sabu. Sabu tersebut dibeli tersangka seharga 10 juta rupiah untuk kemudian dijual kembali seharga 12 juta rupiah dengan keuntungan yang didapat tersangka sebesar 2 juta rupiah. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 609 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara karena termasuk kategori pengedar dengan barang bukti di atas 5 gram. Polsek Sepatan menghimbau kepada pengendara ojek online apabila menerima orderan pengiriman paket mencurigakan untuk tidak takut melaporkan kepada pihak kepolisian setempat. Dari Tangerang, jurnalis Berita Nasional TV.
Polda Metro Jaya mengungkap peredaran 500 butir ekstasi di apartemen Mediterania Gajah Mada, Jakarta Barat. Saat peristiwa ini, 2 pengedar turut diamankan petugas. Mendapat informasi masyarakat adanya peredaran narkotika jenis ekstasi di wilayah Jakarta Barat, Direktorat Narkotika Polda Metro Jaya langsung menggerebek salah satu unit kamar di apartemen Mediterania, Jakarta Barat. Hasilnya ditemukan 500 butir ekstasi yang disembunyikan di bawah meja di salah satu sudut ruangan apartemen. 2 pelaku berinisial A dan F yang merupakan pengedar barang haram ini pun tak dapat mengelak saat ditunjukkan barang bukti tersebut oleh petugas. Hasil pemeriksaan sementara para pengedar ini menyelundupkan ekstasi melalui salah satu jasa ekspedisi barang. Dan juga pemeriksaan lebih lanjut, serta mengembangkan kasus ini, keduanya kini ditahan di Ditres Narkoba Polda Metro Jaya. Ditres Narkoba Polda Metro Jaya Subdit 1 pada hari Selasa, tanggal 20 Januari 2026, sekitar 01.30 WIB, telah mengamankan 2 orang tersangka dengan inisial A dan F di TKP apartemen Mediterania, Jakarta Barat. Hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa ekstasi 500 butir. Theo Fandi, Berita Nasional TV. Viral di media sosial, rekaman kamera pengawas penangkapan pelaku curanmor di kawasan Haji Ahmad Kukusan Beji. Setelah ditangkap, pelaku diketahui sudah melakukan aksinya sebanyak 7 kali di wilayah hukum Polres Metro Depok. Ramai di media sosial rekaman kamera pengawas penangkapan pelaku curanmor di kawasan Kukusan. Polisi dan warga yang sudah berjaga langsung menangkap pelaku yang melintas setelah sebelumnya melakukan penyelidikan atas sejumlah kasus pencurian di kawasan tersebut. Kasih Humas Polres Metro Depok AKP Made Budi menjelaskan pelaku ditangkap atas laporan masyarakat yang sebelumnya masuk ke kepolisian. Berdasarkan penyelidikan dan hasil pemeriksaan CCTV di area Kukusan, warga dan polisi pun berjaga setiap malamnya dan mendapatkan laporan 2 pelaku akan beraksi. Saat digeledah, benar saja, polisi menemukan ada golok serta sejumlah kunci letter T. Selain itu, kedua pelaku mengaku sudah 7 kali melakukan aksinya di wilayah Depok dengan target motor yang diparkir dengan kondisi tidak dikunci. Ataupun pengecekan situasi apabila memang terpantau kondusif, mereka langsung masuk dari si pemilik motor, mereka langsung melakukan aksinya. Biasanya berapa kali mereka muter? Ya, tim opsional Polres Metro Depok telah menerima, pada awalnya memang telah menerima laporan kasus pencurian sepeda motor yang dimana TKP-nya berada di Kukusan Beji, Kota Depok. Kini kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan guna mengetahui kemungkinan adanya TKP lain yang pernah menjadi sasaran aksi mereka. Dari Depok, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi selanjutnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Pilihan Berita Kriminal. Anda masih bersama kami tentunya pemirsa. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Banten berhasil meringkus seorang pria yang dikenal dengan julukan Abah Entus Jempol atas kasus penipuan rekrutmen Akademi Kepolisian. Modus pelaku adalah menjanjikan kelulusan calon taruna dengan tarif fantastis mencapai 1 miliar rupiah. Proses penangkapan berlangsung dramatis setelah pelaku berupaya kabur dan menabrak mobil petugas. Pelarian Tubagus Nasruddin alias Abah Entus Jempol berakhir di tangan tim opsional Ditreskrimum Polda Banten. Pelaku ditangkap di area exit tol Rangkas Bitung pada 14 Januari dini hari setelah sebelumnya mangkir dari 2 kali panggilan kepolisian. Saat akan diamankan, pelaku sempat melakukan perlawanan nekat dengan memundurkan mobilnya hingga menabrak kendaraan petugas demi menghindari penangkapan.
Kasus ini bermula saat orang tua korban di Kasmen, Kota Serang tergiur janji manis pelaku yang mengaku memiliki akses khusus untuk meloloskan peserta seleksi Akpol tahun 2025. Tak tanggung-tanggung, pelaku meminta imbalan sebesar 1 miliar rupiah. Korban yang telah menyerahkan seluruh tabungannya secara bertahap akhirnya sadar telah ditipu setelah sang anak dinyatakan tidak lulus dalam tahapan seleksi. Dari total 1 miliar rupiah yang diterima, pelaku hanya mengembalikan uang sebesar 30 juta rupiah kepada korban. Atas perbuatannya, tersangka kini mendekam di rumah tahanan Polda Banten dan terancam hukuman 4 tahun penjara. Kami tidak dapat menjawab tersebut. Yang pasti kami tadi sudah sampaikan inisialnya TPN alias Abah Jempol. Yang pasti di sini posisinya adalah sebagai pelaku, yang mana modusnya melakukan bujuk rayu, memastikan pada korban bahwa yang bersangkutan bisa meloloskan anaknya untuk dapat diterima menjadi calon taruna Akpol. Polda Banten kembali menegaskan bahwa seluruh proses rekrutmen anggota Polri dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tanpa dipungut biaya sepeser pun. Masyarakat diminta melaporkan jika menemukan praktik percaloan serupa. Dari Serang, Banten, jurnalis Berita Nasional TV. Pemirsa, demikian pilihan berita kriminal telah menemani Anda. Saya Lydia Junita beserta kru bertugas pamit undur diri. Tetap waspada, laporkan kejahatan, dan mari kita ciptakan lingkungan yang lebih aman. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.